Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat penuh semangat bersama Kak Ros dalam edisi Malapa Mau Talama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros bersama orang-orang yang selama ini berperan di balik layar, tapi banyak yang tidak menyangka dan tidak mengira banyak kesuksesan anak-anak di tangan mereka. Di tangan seperti apakah? Nah, pada siang hari ini beberapa menit ke depan, Kak Ros bersama dua orang narasumber hebat ini akan mengupas seputaran musik. Musik ini merupakan salah satu subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Nah, kali ini mungkin kemarin di episode-episode sebelumnya Kak Ros itu mengupas musik dari segi pencipta lagu dan musik juga. Dan pada hari ini Kak Ros akan mengupas seputaran vocal coach. Nah, bagaimana cara bernyanyi yang baik dengan menggunakan teknik yang baik. Karena seperti beberapa para ahli mengatakan musik itu banyak memberikan manfaat bagi perkembangan fisik dan mental. Lantunan nada-nada yang terdapat dalam musik dapat meningkatkan produktivitas dan belajar, bekerja, beraktivitas begitu. Nah, pasti dan sangat penasaran siapakah yang akan Kak Ros lapak. Pastinya bukan lapak sih, karena ini bukan lapak gitu ya. Pada siang hari ini Kak Ros bersama dua orang narasumber. Ada panggil bapak, panggil udah atau panggil abang? Bagusnya panggil Datu aja. Panggil Datu, karena Datu ini merupakan panggilan kesayang, panggilan sehari-hari oleh orang-orang terdekat. Ada Datu Mas Nirvansuri, SS Datu Rajo Mangkuto Nan Putih ya gitu ya. Artinya mungkin nanti Datuk bisa menjelaskan sedikit pada Nusana yang ada di rumah. Artinya apa? Karena Kak Ros lihat di sini panjang sekali begitu ya. Tapi panggilan singkatnya Datuk aja. Datuk saja. Selamat siang Datuk. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini sebenarnya sangat bertolak belakang sekali dengan background yang dimiliki oleh Datuk ini di sana Parekraf, karena kita berbicara seputaran musik kan, seputaran vocal coach gitu. Sementara Datuk ini Kak Ros lihat di sini merupakan penerjemah tersertifikasi nasional Himpunan Penerjemah Indonesia. Namun di balik semua itu Datuk juga merupakan pelatih vokal di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ya, Datuk ya. Benar. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk mendatangkan Datuk juga ke 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ya, Datuk ya. Siap ya? Siap. Oke. Selain itu kesibukannya Datuk sekarang ini apa nih, Pak? Secara utama kesibukan saya memang menjadi pelatih vokal. Oke. Tapi selain itu saya juga karena memang sudah menekuni profesi satu lagi yaitu sebagai penerjemah ya. Kesibukan saya hanya antara dua itu saja. Melatih vokal dan juga melakukan penerjemahan berbagai dokumen. Dan salah satu buku yang sedang saya kerjakan itu adalah buku mengenai teknik vokal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi terbit oleh penerbit lokal itu bisa memperkaya keterampilan dan kemampuan warga-warga di masyarakat Sumatera Barat dalam bervokal nantinya. Amin. Yes, luar biasa. Dan luar biasa juga prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Datuk ini di sana Parekraf. Dan selain itu pastinya banyak prestasi yang sudah dimiliki oleh Datuk. Di antaranya aja yang Kak Ros bacain ya, di tahun 2012 itu meraih gold medal Bali International Choir Festival sebagai pelatih konduktor Andala Suara Choir. Kemudian di tahun 2007 itu kembali lagi memperoleh 2017, oke. Kemudian di 2017 kembali meraih gold medal Bali International Choir Festival, tetap sebagai pelatih konduktor Andala Suara Choir. Luar biasa sekali. Nah, sebelum kita panjang lebar nih, sebelum kita panjang lebar lagi nih kita sapa dulu Miss yang satu ini, Miss Sulianti Safitri, Eskom. Kerapnya nih para peserta didiknya Yuli ini panggilnya Miss ya. Miss Yuli. Miss Yuli ini tentunya banyak juga prestasi-prestasinya di bidang musik. Di antaranya itu juara satu festival Solo Song Student Day UPI PTK Padang ya. Kemudian banyak lagi penjuaraan diraih oleh Miss Yuli. Kemudian juga ada juara 2 festival Western Love Song Global Association Yunan
Iya benar. Stasiun Unan. Apa kabar nih Miss Yuli? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya dan penuh semangat pastinya. Iya. Oke. Nah, Dunsana Parekraf di rumah pasti penasaran. Kita ke depannya mau berbicara apa sih? Oke, ya. Iya. Pastinya beberapa menit ke depan kita akan mengulas secara tuntas. Tuntas nggak ya nanti? Insya Allah. Kita tuntaskan ya kan sekarang tuh eranya tuntas-tuntas gitu. Kalau di sekolah kita tuntas nggak anak belajarnya begitu. Nah, kita juga harus begitu. Bagaimana sih cara bernyanyi yang baik? Mungkin banyak juga anak-anak itu mempunyai skill dan apa namanya ya, secara otodidak dan bawaan dari lahir gitu ya. Dan ada juga mereka yang mempunyai talent tapi tidak tidak muncul kalau tidak diasah gitu. Nah, disinilah perannya para vokal coach seperti Datuk dan Miss Yuli diantaranya ya. Oke, Datuk dulu nih ya. Ladies first, oke. Miss Yuli, kalau menurut Miss Yuli sendiri, bagaimana sih untuk memulai seseorang itu untuk untuk mengikuti latihan vokal, latihan bernyanyi? Apakah dia harus pandai bernyanyi dulu, atau dari yang tidak bisa bernyanyi itu bisa diikutkan untuk latihan vokal? Pada dasarnya bisa ya diikutkan walaupun dia masih belum kelihatan ya bakat bernyanyinya gitu. Tapi rata-rata sih orang tua mengikut sertakan anaknya untuk les vokal atau belajar vokal itu ketika sudah melihat kalau anaknya mau menyanyi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi kita karena latihan dasarnya untuk latihan vokal sendiri itu tidak hanya langsung menyanyi, tapi ada beberapa latihan-latihan dasar yang harus dikuasai. Nah, seperti apa itu, Miss? Nah, untuk latihan dasar sendiri, yang pertama itu basic sekali untuk memulai latihan vokal adalah latihan pernafasan ya. Jadi kita bentuk dulu, kita tes dulu sepanjang apa nafasnya, sekuat apa. Nah, biasanya kalau anak-anak kan masih pendek nih, masih menggunakan dada. Nah, kita kasih pengertian dulu yang kita gunakan itu untuk latihan pernafasan ini seperti apa, pernafasan seperti apa. Iya, benar. Dan mungkin masih banyak juga yang rancu ini latihan pernafasan. Apa sih perbedaan latihan pernafasan para atlet dengan latihan pernafasan yang dilakukan di saat berlatih vokal? Apakah ada kesamaan atau mungkin ada perbedaan begitu, Miss? Kalau untuk latihan pernafasan para atlet kurang lebih hampir sama ya. Sama ya? Iya, hampir sama ya. Kalau boleh saya tambahkan ya. Betul. Jadi ada sebuah paduan suara di Inggris ya. Namanya itu King's College Cambridge Choir namanya. Nah, jadi direkturnya itu ini lembaga paduan suara dan vokal yang dibiayai oleh kerajaan Inggris gitu ya. Nah, jadi direkturnya itu pernah bilang begini, singers are athletes. Jadi penyanyi itu sebenarnya atlet, karena mereka sama-sama menggunakan otot. Nah, itu dia yang banyak orang sering tidak menyangka gitu ya. Jadi makanya tadi seperti yang Miss Yuli sudah sampaikan, sebenarnya pernapasan bagi atlet dan bagi penyanyi itu sama, dasarnya benar-benar sama. Cuman kedepannya mau diarahkan seperti apa? Karena bagaimanapun bervokal yang baik adalah bernapas yang baik. Oke. Dan pastinya ada banyak lagi ya jenis latihan-latihan pernapasan itu, seperti ada pernapasan diafragma gitu. Nah, seperti apa? Mungkin langsung saja nanti call ya Miss dua orang vokal coach ini. Nanti kita akan cantumkan ini kontak personnya. Selain pernapasan itu apalagi yang harus diajarkan ke anak yang pemula untuk mengikuti latihan vokal? Yang kedua, step 2 ya. Step pertama tadi latihan pernapasan. Step kedua ya pemanasan, vocalizing. Ya. Di vocalizing itu kita bermain nada di sini. Jadi di samping untuk pernapasannya harus kuat atau diafragmanya harus kuat, juga ketepatan nadanya juga harus kuat. Nah, dengan latihan pemanasan itu menggunakan pola-pola tertentu. Jadi solidasi, notasi ya. Tadi kalau pernapasan, atlet juga melakukan pernapasan. Kemudian pemanasan, kalau di atlet pemanasannya jogging atau semacam. Kalau di musik itu pemanasannya seperti vocalizing. Misalnya kalau mungkin Datu atau Miss Yuli, mungkin vocalizing itu seperti apa gitu? Mungkin bisa dipraktikin sedikit gimana sih vocalizing?
Gimana tuh? Silakan. Iya, kalau untuk prakteknya vocalizing ada dua ya, ada interval dan scale ya. Kalau Oke. scale itu kebanyakan artian itu pola nada yang apa namanya, membunyikan nada panjang begitu. Oke. Banyak. Kalau interval berarti ada lompat-lompatnya, jarak-jarak nada Ada tertentu jaraknya. dari itu Ada- juga untuk melatih kelenturan suaranya juga. Kira-kira Oke. seperti itu sih gambarannya. Ada pernapasan, ada pemanasan, kemudian Nah, ada apa baru- lagi nih, Miss? Baru step ketiga kita mulai bernyanyi. Oke. Kita mulai bernyanyi, kita pilihkan lagu yang sesuai dengan karakternya, dengan kemampuannya juga. Ya. Kadang-kadang ada siswa yang pengen lagu ini tetapi kemampuannya belum sampai situ. Jadi kita coba carikan lagu yang pas dulu untuk mereka. Alternatifnya gitu ya. Iya, Iya, iya. kira-kira seperti itu. Oke, kalau step-step itu pasti sama lah ya, Iya. Kurang lebih kurikulumnya ya. Nah, kalau menurut Datu ini untuk mendapatkan pernapasan yang baik itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk anak-anak itu? Sebenarnya gini, kalau para ahli kan mengatakan bahwa pernafasan yang terbaik untuk bervokal atau terutama bernyanyi itu adalah sebenarnya nafas diafragma. Nah, sekarang saya lagi ngomong pakai ini nih, pakai nafas diafragma, itu Diafragma sekarang. ya? Oke. Karena akan berbeda kalau sekarang saya menggunakan suara leher. Nah, ini sekarang dari suara leher. Sekarang saya kembali lagi ke diafragma. Oke, kalau tadi saya ngomongnya pakai pernapasan apa tuh, Kak? Saya nggak terlalu perhatiin karena terlalu Iya. terkesima. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalau ditanya berapa lama, karena gini, banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberi kita pernapasan diafragma di saat kita lahir. Ya, Nah, kalau misalnya ada dedek bayi gitu ya, dedek bayi gitu Ya. lah. Kenapa bayi itu bisa menangis sampai 10 rumah dari rumahnya itu masih kedengaran? kedengaran gitu ya. Karena Tuhan memang memberikan basic itu nafas diafragma. Oke. Perhatikan aja adik-adik bayi itu gitu. Mereka menangis, mereka pasti menggunakan otot yang namanya diafragma. Ya. Nah, kemudian saat kita bertambah usia, kita mulai lebih menggunakan paru-paru. Nah, jadi prosesnya itu sebenarnya kalau dalam latihan vokal, kita membalikkan lagi fitrah pernapasan kita ke asli yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya itu. Oke. Dan satu lagi juga yang orang yang sering nggak sadar orang adalah bahwa sebenarnya kita setiap hari sudah melakukan nafas diafragma, Ya. yaitu di saat tidur. Saat kita tidak tahu gitu. Saat kita tidak tahu dan Oke. tidak sadar. Nah, jadi kita membalik paradigmanya bahwa kita tanpa sadar sudah bernafas diafragma, sekarang dalam keadaan terbangun, tersadar dan berdiri, kita gunakan pernapasan yang sama saat kita sedang tidur itu tadi. Kalau ditanya berapa lama, ada murid saya yang 1 kali latihan sudah bisa menguasai. Oke. Ada murid yang setahun enggak juga bisa. Ada murid yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung. Jadi kurang lebih bagaimana mereka menggerakkan ototnya. Oke. Hanya di situ saja masalahnya. Ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ini oleh seorang penyanyi dalam melakukan suatu pertunjukan begitu? Rata-rata cara mereka memproduksi suara ya. Voice produce ya. Ya, voice producing-nya. Jadi kebanyakan mereka belum terbiasa mengolah suara dengan bantuan otot diafragma, Oke. tapi masih menitik beratkan pada tenggorokan atau lehernya. Iya. Nah, itu kebanyakan rata-rata kesalahan terjadi di sana. Makanya Sehingga banyak untuk nembak nada, accident iya, yang kita kecelakaan, dapatin. betul. Kalau kita Kak Ros yang awam nih bilangnya pecaki ya. gitu betul. ya. Iya, benar. Benar sekali. Kalau di istilah vokal coach apa tuh namanya? Macam-macam istilah kalau tercakia itu sebenarnya. Karena harus diteliti dulu Iya, itu oke. titik terjadi Masalahnya kesalahan itu di di mana. mana? Iya. Oh, iya. Ada teorinya ya? Ada. Oke. Iya. Nah, kalau untuk efektivitas latihan vokal itu apakah harus dilakukan setiap hari atau gimana nih coach? Siapa nih, Datuk dulu atau Miss Yuli, silakan. Sebaiknya iya. Karena untuk teknik vokal ya, itu sebenarnya yang kita bentuk itu adalah otot. Nah, pembentukan otot sebenarnya. Otot diafragma ini yang harus dibiasakan setiap hari pembentukannya. Oke. Nanti akan mengalir ke pengolahan suara. Jadi sebaiknya memang harus dilatih setiap hari. Karena kalaupun misalnya kita sudah sering latihan, tetapi sudah lama tidak latihan, akan berbeda. Benar. Kendor lagi otot yang Benar. sudah Iya. terbentuk tadi, dia kendor lagi dan Iya, dipancing lagi. Jadi istilahnya kita buang-buang waktu
karena kalau kita berhenti latihan, Iya. istilahnya jadi kita ngulang dari awal lagi. Intinya harus seperti itu. rutin ya. Iya. Betul. Oke. Nggak penting berat, tapi yang penting tuh rutin. Rutin ya. Oke, kembali ke disiplin gitu ya. Iya. Oke. Kemudian banyak juga nih yang jadi perdebatan di dunia Kak Ros mengenai jenis suara. Jenis suara itu kan banyak ya. Ada yang suaranya itu bulat, ada yang suaranya itu nasal, kemudian ada yang suaranya yang memiliki husky gitu, juga ada yang suara apalagi ya, kering dan sebagainya macam, dan banyak lagi yang lainnya jenis suara yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Nah, kalau menurut coach yang berdua ini, untuk menjadi seorang penyanyi yang baik itu, kira-kira jenis suara apa yang bagus gitu untuk seorang penyanyi? Kalau dalam apa ya, dari sejauh literatur yang saya baca dan pada praktek yang kita temukan di lapangan ya Miss ya, sebenarnya jenis itu nggak terlalu masalah. Oke. Yang paling penting itu sebenarnya adalah kalau kita harus bedain dulu mau jadi penyanyi industri atau penyanyi karya, karena itu beda. Kalau kita buat industri berarti kita perlu mencari atau perlu membentuk penyanyi yang karakter vokalnya itu sesuai dengan selera di saat itu. Segmen pasar. Segmen pasar berarti. Nah, jadi karena suara itu sebenarnya bisa dimanipulasi dalam artian misalnya nih saya bersuara berat misalnya gitu ya. Tapi kalau saya tahu caranya, saya akan lebih bisa menggunakan suara yang lebih tinggi. Oke. Tergantung apa yang saya inginkan. Iya. Nah, karena begini juga. Kalau bisa dibilang penyanyi bass di Indonesia itu kayaknya cuma satu orang ya, Baby Romeo gitu ya. Sementara selebihnya kalau di kalangan cowok ya, suaranya itu lebih ke antara ke bariton dan lebih ke tenor gitu ya. Kan ya di wilayah nada yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti Baby Romeo itu suaranya jelek, bukan. Oke. Dia punya ciri khas. Nah, jadi kalau buat industri itu yang perlu kita cermati dan perlu kita kita bentuk. Dia mau ke arah mana sebenarnya gitu loh. Jadi lebih ke selera, bukan masalah suara kamu bass nggak enak buat didengar, bukan itu. Karena pada dasarnya suara itu pemberian Tuhan dan nggak ada pemberian Tuhan yang jelek. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke, luar biasa. Kita udah langsung aja nih, udah ke topik teknik bernyanyi aja ya. Sekarang sampai lupa. Dato ini sekarang di sana lagi sibuk-sibuknya mengajar vokal di Sapero Musik, Sapero Musik yang berada di Jalan Permindo, Kota Padang. Kemudian Miss Yuli sekarang di Purwacaraka ya Miss ya? Purwacaraka Music Studio Padang, yang cabangnya ada di mana-mana, beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian selain di Purwacaraka juga di Sekarang di Purwacaraka. di Purwacaraka aja gitu ya. Luar biasa. Nah, sampai sekarang ini Kak Ros juga tadinya mau nanya yang ini nih, kenapa sih sampai terpikirkan untuk menjadi seorang vocal coach ini? Gimana sih kok dari awal, apa yang menginspirasi Dato sama Miss Yuli ini? Apakah dulunya seorang penyanyi atau seneng aja gitu melihat anak-anak gitu yang mempunyai talent-talent yang luar biasa gitu? Nah, gimana nih ceritanya? Kalau saya pribadi sih ya basically memang penyanyi ya dari dulunya gitu, dan tertarik sekali sama dunia musik ya, terutama vokal. Nah, jadi itu yang mungkin memacu semangat. Jadi tidak hanya di solo, tapi juga di grup. Kemudian mencoba di paduan suara. Nah, di situ jenjangnya step by step semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi, dan sangat tertarik. Kalau dulu sih sama orang tua untuk sekolah seni ini sangat-sangat dilarang ya, mau jadi apa? Mau nyanyi-nyanyi aja. Jadi makanya hobi, silakan jadi hobi, untuk pendidikannya tolong jauh lah dari sana. Ternyata sekarang bekerjanya justru di bidang seni. Nah, itu dia. Jadi awalnya memang kecintaannya terhadap seni suara ya, yang memacu semangat untuk belajar lebih, akhirnya seperti sekarang. Terjun ke dunia vokal coach gitu. Kalau Dato sendiri gimana? Kalau saya berasal dari keluarga yang ayah saya itu memang juga seorang vocal coach dan juga seorang pelatih paduan suara. Jadi intinya yang berhubungan dengan seni suara gitu ya. Nah, jadi dari kecil saya itu sudah mengalami mendengar bagaimana
ayah saya itu melatih orang-orang yang datang ke rumah untuk lomba kah, untuk penampilan kah, untuk rekaman kah gitu ya. Jadi akhirnya kemudian saya tertarik, dan kemudian memang ayah saya itu lebih membesarkan saya dengan teknik-teknik vokal. Nah, kalau memang misalnya sedari dini memang sudah dibekali dengan teknik, ya kurang lebih apalagi cara untuk lebih mengimplementasikannya selain menjadi guru vokal. Nah, kemudian saya juga memang terjun sendiri ke dunia tarik suara, tapi berbeda dengan Miss Yuli. Kalau Miss Yuli ini jalurnya lebih populer, kalau saya lebih, kalau orang Sunda bilang kolot gitu ya. Karena konotasi dari zaman dulu ya, bahwa teknik itu dekat dengan genre yang bernama seriosa gitu. Nah, jadi memang saya turun jadul gitu kayak jadul gitu. Kayak selera orang tua gitu. Tapi sebenarnya kalau dinikmati indah sekali gitu. Nah, saya juga turun di tingkat waktu saya jadi mahasiswa, ada yang namanya Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Jadi antar kampus Indonesia, dan saya turun untuk mewakili Sumatera Barat dulu gitu. Dan sempat jadi mendapat peringkat lah, alhamdulillah. Meraih lah gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, sejauh ini sudah berapa nih anak-anak yang berhasil meraih prestasi di tangannya Coach Datuk dan Miss Yuli? Udah banyak sih ya pastinya ya. Paling tinggi itu prestasinya sudah sampai ke nasional, udah gitu ya. Luar biasa. Nah, itu merupakan suatu kepuasan tersendiri ya bagi seorang coach. Luar biasa. Gimana sih rasanya kalau anak yang dipegang, maksudnya anak yang dididik itu meraih prestasi yang luar biasa nih, gimana nih perasaannya nih? Sudah digambarkan ya. Undescribable. Bangganya luar biasa, ada bangganya, ada harunya, ada pokoknya komplit. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah rasanya. Kalau saya itu ya, karena belakangan itu lebih sering mengurusi paduan suara ya. Jadi di saat menang itu lagu Indonesia Raya itu berkumandang, dan aduh, haru banget ya. Luar biasa. Ya. Memang kalau kita udah mendapatkan prestasi itu, kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya itu seperti lagu yang paling indah. Iya, betul sekali. Berada gitu ya. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong antara udah nyempol ke paduan suara ya. Nah, apa sih perbedaan penyanyi solo dengan penyanyi yang ikut tergabung ke dalam bernyanyi di satu kelompok seperti paduan suara atau choir begitu? Nah, kalau menurut Data gimana? Oke, kalau penyanyi solo itu kan lebih ke menonjolkan karakter suara individu. Sementara kalau paduan suara namanya aja paduan suara. Jadi suaranya harus kita padukan. Ya, bisa nggak seorang penyanyi solo itu tergabung ke dalam penyanyi yang bernyanyi berkelompok? Sangat banyak bisa. Kemungkinannya untuk tergabung itu ini nggak? Sangat bisa. Ini contohnya nih. Lebih proof. Iya. Proofnya ini. Iya. Awalnya dulu Miss Yuli ini waktu saya masih kuliah dulu, waktu beliau masih kuliah dulu, sering ikut festival, dan belakangan beliau itu ikut paduan suara. Kebetulan saya juga ikut membantu latihan paduan suaranya gitu loh. Jadi sebenarnya gini, yang paling penting itu kita mengidentifikasi keperluannya apa. Jadi jangan sampai bahwa teknik suara di paduan suara kita bawa di saat kita nyanyi solo, itu nggak cocok. Begitu juga sebaliknya, teknik suara individu yang dibutuhkan di nyanyi solo kita bawa ke paduan suara, nggak padu dia jadinya. Iya, benar. Nah, Kak Ros nih banyak juga nih dengar dari luar pembicaraan yang banyak juga menjadi pembahasan kita. Banyak yang bilang untuk menjadi vocal coach itu nggak harus bisa bernyanyi, begitu. Sementara kalau menurut Kak Ros sendiri, vocal coach itu dengan penyanyi itu sama-sama penyanyi. Cuman bedanya mungkin spesiesnya beda. Mungkin di satu penyanyi itu merupakan penyanyi yang yang melakukan perform. Penyanyi itu merupakan seorang performing musician gitu. Sementara vocal coach itu lebih ke berperan ke edukasi begitu ya. Bagaimana cara melatih vokal yang baik, bagaimana seorang penyanyi bisa mengeluarkan teknik vokal yang baik begitu ya. Nah, ini gimana nih pendapat Coach Atuk sama Miss Yuli ini? Kalau menurut saya memang harus
coach itu memang harus bisa bernyanyi, memang harus seorang penyanyi. Karena pada dasarnya apalagi murid anak-anak ya, dia sifatnya peniru. Nah itu dia. Jadi dia senang ketika gurunya atau pelatihnya mencontohkan cara bernyanyinya seperti ini. Nah kebanyakan mereka sangat cepat menangkap ketika melihat coachnya yang menirukan cara bernyanyi yang benar seperti itu. Nah kalau seandainya coachnya bukan penyanyi, otomatis pasti akan sangat kesulitan untuk mencontohkan yang bernyanyi yang baik ini seperti ini, terus untuk ornamen-ornamen dan sebagainya. Nah itu dia. Kalau saya pribadi sih memang pelatih vokal harus memang seorang penyanyi, karena bedanya aja nanti kalau untuk seperti yang Kak Ros bilang itu dia ada dua jenis ya, satu lagi untuk performers, nah satu lagi dia untuk sebagai edukasi. Itu gimana nih? Oke, terkait soal ini saya dulu pernah sekarang sedang mencoba menerjemahkan buku mengenai kepelatihan musik dan kepelatihan vokal. Nah, jadi dalam buku itu sudah lama sih, judul lengkapnya itu The Art of Accompanying and Coaching. Saya lupa penerbitnya dari mana, tapi di dalam buku itu memang jelas disebutkan bahwa kalau seorang vocal coach yang bukan penyanyi itu sama dengan menggali kuburannya sendiri kan. Karena dijelaskan dalam buku itu bahwa benar seperti yang Miss Yuli katakan tadi, terutama anak-anak itu lebih berusaha meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Sementara gurunya tidak mampu untuk itu, terus apa yang harus diteladani oleh sang murid gitu ya. Dan tinggal menunggu waktu, dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Makanya kita kalau bisa malah lebih di atas penyanyi gitu loh. Bagaimana kita bisa menjadi lebih di atas penyanyi? Ya harus lewat jadi penyanyi dulu, baru bisa di atas penyanyi gitu loh. Nah masih ada nih yang menjadi polemik di pembahasan luar sana. Apakah bisa bernyanyi itu memiliki suara yang bagus atau bagaimana? Gitu. Untuk jadi penyanyi sebenarnya gini, kalau soal teknik itu bisa dibentuk, kalau soal karakter itu bisa dibentuk. Yang pertama keinginannya dulu, ya kuat nggak, tahan nggak? Karena gini, melihat fenomena yang sekarang berkembang misalnya gitu kan anak-anak zaman sekarang milenial dan Gen Z gitu ya lebih menyukai yang namanya K-pop dan segala macam. Mereka cuma tahu enaknya dilihat di panggung, asiknya mereka, sinkronnya mereka, bisa berkoreografi sambil bernyanyi. Mereka nggak tahu bahwa di belakang itu ada 7 tahun latihan vokal selama tiap hari. 7 tahun selama tiap hari, atau sekurang-kurangnya 5 tahun lah gitu loh. Jadi keinginan itu yang sebenarnya mau ditanya gitu. Sanggupkah? Kalau memang benar-benar sanggupkah? Karena yang namanya apa ya, dalam hidup mau profesi apapun, no pain no gain. Kalau Anda tidak berusaha dan tidak mengalami rasa sakit gitu ya, tidak mengalami yang namanya terluka, Anda nggak akan dapat prestasi apa-apa gitu loh. Kalau saya melihatnya begitu. Kalau Miss Yuli gimana nih? Ya kurang lebih sama pandangannya ya. Karena memang harus seperti itu. Jadi untuk mencapai sesuatu itu memang berproses. Nah, dikembalikan lagi ke siswanya, sanggup nggak, tahan nggak gitu. Kalau nggak sanggup mungkin ada jalan keluarnya ya. Ya udah start. Ya itu tadi. Nah untuk zaman sekarang ini kan Kak Ros itu merasa ada seperti terjadi transformasi cara bernyanyi ya. Kalau dulu bernyanyi dengan artikulasi yang jelas, dengan pengucapan yang jelas gitu kan, itu luar biasa ya. Kalau sekarang nggak lebih tidak memikirkan yang kesananya itu. Tidak sesaklek lagi. Iya benar. Jadi ada yang bilang transformasi artikulasi begitu. Nah, gimana nih pandangan Coach Datuk dan Miss Yuli ini memahami hal tersebut? Silakan Datuk. Oke, terima kasih Miss Yuli. Kalau saya melihatnya begini, ilmu vokal itu adalah ilmu yang berkembang ya. Sama seperti ilmu yang lain, ada tuntutan publik seperti apa. Kemudian kita baru bisa akan bertahan kalau kita menyesuaikan diri terhadap perkembangan itu. Nah,
Yang banyak orang tidak sadar adalah sebenarnya tidak butuh upaya yang berat sekali kayak zaman dulu gitu, misalnya bahwa untuk menyampaikan satu menyanyikan satu kata atau satu bait tidak perlu effort terlalu besar demi mencapai artikulasi tertentu atau kejelasan. Nah, itu yang poin saya adalah sebenarnya kita masih bisa mengakali itu gitu loh. Masih bisa ada jalan tengah antara keinginan keinginan dan selera masyarakat saat itu dengan teknik vokal itu sendiri gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa artikulasi yang jelas itu sama dengan mulut yang terbuka lebar. Enggak juga. Tidak juga gitu. Ada cara-caranya, ada tips dan triknya gitu loh. Karena banyak juga yang berpikiran untuk mengeluarkan artikulasi yang jelas itu seperti huruf vokal A, I, U, E, O itu terbentuk dari cara buka mulut. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang sebenarnya harus diedukasi lagi. Apa sih yang harus dibuka untuk bisa menghasilkan artikulasi yang baik gitu? Gimana? Contohnya aja kayak ini loh, kayak ventriloquist misalnya. Toh nyatanya ada juga orang yang bernyanyi dengan mulut tidak terbuka lebar, tapi artikulasinya jelas gitu. Nah ini gimana sih ini? Masih jadi polemik juga ini. Sebenarnya nggak perlu polemik sih, karena gini, karena apapun yang atas nama teknik pasti bisa dipelajari, ya nggak Miss? Bener kan? Betul sekali. Jadi sesuai keinginan, kita maunya menampilkan citra kita sebagai penyanyi seperti apa ke masyarakat. Nah, harus duduk dulu konsep ini. Apakah mau misalnya seperti saya apakah ingin mencitrakan diri sebagai seorang penyanyi seriosa atau penyanyi aliran K-pop atau aliran apa atau genre apa gitu. Itu harus jelas dulu gitu. Baru kita bicara perintilan-perintilan dari teknik yang mengarahkan kita ke situ gitu. Silakan Miss Yuli kalau tambahkan. Kalau dari segi teknik vokal sih benar pemahamannya untuk artikulasi itu memang pembentukan awalnya sih dari buka rahang, huruf vokal A, I, O, U. Tetapi pada dasarnya itu buka rahang itu hanya untuk memancing saja, buka mulut yang benar. Tapi pada dasarnya yang dibuka itu adalah rongga sebenarnya. Nah itu pemahamannya masih belum sampai sekarang masih banyak ya asumsi-asumsi yang berbeda untuk pemahaman mengenai itu. Makanya di saat seseorang penyanyi itu dia buka mulutnya tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar, tapi artikulasinya jelas dan bagus gitu ya. Nah berarti dia sudah mencapai itu, benar-benar rongganya sudah terbuka. Itu dia. Rongga banyak ya, bisa rongga kepala, rongga mulut, rongga dada, rongga hidung dan segala macam. Dan rongga yang lain. Dan rongga-rongga yang lain. Nah itu jadi pemahamannya lebih ke sana sih. Jadi untuk basically kita membentuk anak-anak itu untuk latihan buka rahang aja dengan huruf vokal A, E, I, O, U. Nah itu untuk biar lebih gampang biar lebih gampang pemahamannya. Ketimbang kita suruh buka rongga. Apa sih rongga yang mana yang mau dibuka? Nah itu dia. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah jadi kembali lagi ke penyanyi yang tidak terlalu besar buka mulut, berarti dia sudah mencapai titik itu, buka rongganya sudah benar. Nah ini ada satu lagi nih. Banyak juga penyanyi yang memiliki suara yang bagus, teknik bernyanyi yang bagus, tapi mereka tidak terkenal gitu. Kemudian malah ada yang sebaliknya begitu. Nah ini gimana nih Coach Atua sama Miss Yuli menanggapi hal yang demikian? Kalau saya sih menanggapi yang seperti itu kembali lagi ke publik, selera pasar seperti apa dalam situasi sekarang ini. Jadi itu yang mempengaruhi, yang paling besar pengaruhnya itu selera masyarakat, selera pasar tentang misalnya penyanyi ini bagus secara teknik, secara apa, tapi secara pemikiran anak-anak zaman sekarang terlalu berat, tidak easy. Zaman sekarang yang penting easy ya, easy, enak didengar ya, easy listening gitu, yang asik, yang ini. Nah itu dia mungkin menempatkan penyanyi-penyanyi hebat itu tenggelam untuk saat ini. Jadi disaingkan dengan penyanyi-penyanyi yang baru, lebih kekinian istilahnya. Kalau pandangan saya sih seperti itu. Sama. Lebih ke selera masyarakat. Ada merasa sesuatu yang bertolak belakang nggak dengan kurikulum yang dimiliki oleh seorang vokal coach dengan berbicara mengenai selera pasar tadi yang lagi hitsnya sekarang,
para coach ini ada merasa ini nggak ada yang bertolak belakang nggak sih dengan materi pelajaran yang sudah disediakan dengan perkembangan zaman sekarang ini, cara bernyanyinya gitu? Kalau saya melihat sebenarnya enggak, karena begini, kalau kita ambil analogi lagi ke olahraga ya, karena emang bernyanyi dengan olahraga itu sangat dekat sekali. Kalau saya ambil analogi dari olahraga ya, orang main futsal pasti pemanasan dulu dong, bawa lari, peregangan, stretching segala macam. Nanti orang voli juga begitu, orang yang melakukan basket juga begitu, nyanyi juga begitu kok. Jadi artinya teknik itulah yang akan menjadi dasar. Jadi kemampuan otot itu yang dibentuk. Nah nanti arahannya mau ke tradisi, arahannya mau ke new era gitu ya. Musik maksud saya itu musik era baru gitu ya, atau musik yang postmodernisme, yang mengikuti postmodernisme sekalipun gitu ya, pasti akan berlandaskan ke situ. Jadi sebenarnya bukan pertentangan sih, tapi sebenarnya yang saya lihat sekarang kita tinggal ngakalin nih. Kita udah punya nih materi bahan kayak gini nih, kemampuan dasar kita seperti ini nih. Kita mau ngarahinnya kemana? Kalau kita memang mau mengikuti selera pasar ya udah kita ikutin. Pasti seperti yang saya bilang tadi, pasti akan ada tips and trick bagaimana kita untuk mencapai ke apa yang diinginkan oleh selera pasar tadi. Jadi kalau saya melihatnya bukan pertentangan, justru dukungan sebenarnya, mendukung. Oke. Nah, Coach Dato sama Miss Yuli kan sudah puluhan tahun ya? Iya. Puluhan tahun di vocal coach. Nah, teknik pembelajaran yang beberapa tahun yang dulu sama yang sekarang itu ada perbedaan nggak atau masih sama? Silakan Miss Yuli dulu. Tidak jauh berbeda sih. Yang membedakan apa, Miss? Apa ya? Mungkin kalau teknik dari dulu sampai sekarang masih tetap sama. Nah mungkin ya style bernyanyi, stylenya yang berbeda sekarang. Bagaimana dia cara dia membawakan dari lagu ini ke lagu ini, dari genre ini ke genre ini. Nah itu sih sebenarnya style bernyanyinya sih yang sekarang yang cukup pesat sih perkembangannya. Ada yang mau ditambahkan, Coach Dato? Sama sih kayaknya, ya sama. Jadi artinya sekarang tuh keragaman yang lebih banyak kita temukan yang diminati oleh para penikmat musik itu. Karena sekali lagi juga ini pengaruh dari meluasnya teknologi internet ya. Jadi semua orang bisa mengakses kurang lebih apa saja gitu ya. Nah ternyata di kalangan tertentu muncul tuntutan, oh kami lebih menyukai itu. Jadi sebenarnya keragaman. Oke. Nah sejauh ini ada kendala nggak dalam dunia pervokalan gitu? Kendala? Insya Allah belum sih. Insya Allah belum. Masih ini ya berjalan dengan lancar. Iya, gitu ya. Insya Allah lancar aja. Oke. Menurut Coach Atwa sama Miss Yuli ini bagaimana sih sektor ekonomi kreatif khususnya subsektor musik ini untuk kedepannya di Sumatera Barat seperti apa nih kira-kira? Proyeksinya? Yes. Oke. Kalau saya melihatnya begini, kan sekarang itu lagi viral itu kan kedai kopi di mana-mana. Nah, ada tempat-tempat yang memang memberikan nilai tambah kepada tempatnya dengan memberikan live music misalnya, musik langsung, musik hidup gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya berfungsinya vocal coach untuk melahirkan orang-orang yang bisa besar namanya lewat musik-musik langsung seperti itu. Karena begini, dulu kan udah dari lama sebenarnya ini terjadi di Bandung. Nah, kita kenal banyak nama seperti Reza Artamevia, kemudian juga ada kelompok band yang namanya Bunglon gitu ya. Dan mereka itu besar dari kafe. Dan mereka yang di kafe itulah the real audience. Karena mereka kalau nggak suka, langsung bilang ke pemilik kafe, nggak enak, nggak asik, ganti deh bandnya, ganti deh penyanyinya. That's the real audience. Itulah juri yang sebenarnya. Jadi artinya ada supply dan demand gitu ya. Supply-nya ada hasil dari hasil didikan dari para vocal coach, kemudian demand-nya adalah tempat-tempat hiburan atau tempat nongki lah gitu ya, kayak kafe yang membutuhkan penyanyi-penyanyi ataupun band-band yang pastinya juga butuh vokalis gitu loh. Nah kalau saya melihatnya begitu, dan itu fenomena yang sangat bagus sekali, sangat menggembirakan sekali, dan ditambah dengan sampai ke daerah-daerah kan ada juga tuh ya. Nah jadi kalau saya melihat sangat menggembirakan sekali. Ya, tanpa kita sadari, vocal coach ini juga
bisa menciptakan lapangan kerja. Iya, benar. Betul sekali. Benar, Ya, benar sekali. Kemudian harapannya vokal coach Atuk sama Miss Yuli ke depan bagaimana? Silakan Miss Yuli duluan. Mas Rai, Harapannya nih dari impian atau apa nih? harapan Miss Yuli ke depan perkembangan sektor musik ini di Sumatera Barat mau seperti apa nih? Kalau saya harapannya anak-anak muda sekarang ya, khususnya penikmat atau pecinta seni bisa lebih kreatif lagi istilahnya gitu. Jadi kembali lagi ke selera pasar pada saat ini gitu. Jadi menggali lagi potensinya agar lebih kreatif lagi sesuai dengan tuntutan industri atau tuntutan pasar musik sekarang ini. Itu Oke. sih. Kalau coach Atuk gimana? Saya melihatnya ada hubungan lah dengan ekonomi kreatif ya, dan Iya. juga apa, Industrial Revolution 4.0 gini gitu ya. Iya. Nah, jadi tuntutan itu akan makin tak kenal batas ya. Siapa sih yang menyangka di belahan dunia yang lain akan begitu hitsnya di Indonesia atau di Malaysia gitu. Dan itu juga sebaliknya akan terjadi. Siapa sih yang akan menyangka misalnya ada apa, misalnya murid-murid kita yang yuk bikin demo yuk posting ke YouTube yuk gitu. Ternyata di like oleh sekian juta orang. Siapa juga yang akan menduga seperti itu. Iya benar. Nah, artinya begini, ayo gali lagi potensinya. Kalau memang misalnya apa yang bisa kita hadirkan itu memang bisa dinikmati dan disukai oleh netizen ya, oleh para penonton di seluruh dunia, ya why not? Itu akan menjadi apa ya? Apalagi kalau di platform kayak YouTube gitu, itu bisa dimonetisasi dan itu menjadi sumber penghasilan gitu loh. Dan tentu saja sebaiknya tentu saja akan bisa didasari dengan teknik-teknik vokal yang baik bagi para penyanyi. Karena begini, kalau Anda tahu caranya teknik yang baik, Anda nggak akan pernah kehabisan suara, Anda nggak akan pernah capek. Ya. Memang badan itu akan ada batas capeknya, betul, tapi nggak akan secapek itu dalam waktu yang cepat gitu loh. Ya. Nah, justru itu yang akan dibutuhkan waktu kalau kita live perform ya, Miss Yuli ya. Ya. Nah, stamina itu kalau Anda tahu gitu. Nah, harapan saya itu aja sih sebenarnya. Nah itu tadi makanya butuh pertolongan Iya. dari seorang vokal coach untuk seorang penyanyi untuk menjadikan penyanyi tersebut bisa memberikan suatu pertunjukan yang bagus untuk audiens ya. By the way, tahu nggak kenapa namanya coach bukan teacher? Kenapa ya? Karena coach itu menunjukkan jalan. Iya. Ini gerakannya, ini loh yang harus kamu Oke. lakukan kalau mau mencapai tingkat kemampuan, tingkat skill ini loh yang kamu harus lakukan. Sama seperti coach olahraga. Iya. Makanya namanya bukan teacher, bukan instructor, bukan tutor. Iya. Iya. Makanya vokal coach ya. Iya. Iya. Kalau vokal teacher juga kurang enak gitu. Karena itu bukan sesuatu yang apa ya, sebenarnya masing-masing orang itu udah punya gitu. Jadi yang kerja kami Tinggal itu cuma diarahkan mengarahkan aja, gitu. ya? Oke. Luar biasa sekali Dunsana Parekraf dimanapun berada. Itu tadi Malapak Kak Ros dengan vokal coach yang hebat di Sumatera Barat ini. Bagi Dunsana Parekraf yang berminat untuk mengasah skill yang sudah ada itu tadi, jangan sungkan-sungkan pastinya ya untuk mencari vokal coach mungkin yang berminat dengan vokal coach Datu, kemudian dengan Miss Yuli, atau mungkin banyak juga ya di Sumatera Barat ini kita banyak memiliki vokal coach yang siap untuk memberikan pendampingan buat Dunsana Parekraf yang ingin bersama-sama dalam memajukan industri musik yang ada di Sumatera Barat. Luar biasa. Seru ya? Seru Sangat. banget. Dan Sangat. Karo juga penasaran ini, pengen juga sih di coaching sama Coach Atuk sama Miss Yuli. Siap. Mudah-mudahan Karo juga bisa menjadi penyanyi yang terkenal gitu ya. Amin. Amin, bercanda. Pengen deh dengerin berkolaborasi dengan Coach Atuk sama Miss Yuli buat Dunsana Parekraf di rumah. Oke. Boleh ya? Oke. Boleh. Satu bait aja. Oke. Nih mau apa nih? Iya. Lagu daerah kita aja. Lagu kayaknya. daerah kita aja Iya. ya. Yang pasti kita di Sumatera Barat aja dulu, demi kenyamanan dan
bisa dinikmati. Selamat Dan menikmati. keselamatan kita bersama gitu. Oke. Yang pasti kita di Sumatera Barat aja dulu, demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Lagu Sumatera Barat Yang Kak itu Ros tadi sekarang apa lagi, namanya? Saya kepikiran Rang Talu deh. Rang Talu. Iya. Rang Talu ini merupakan lagu salah satu dari daerah Pasaman. Benar, ya. iya. Pasaman, karena di Pasaman itu ada salah satu daerah namanya Talu. Daerah Talu. Mm-mm. Nah, kalau orangnya Rang Talu. Iya. Gitu. Oke. Kita mulai ya. Siapa Iya. nih mau ngelitnya siapa nih? Atau dulu ya. Tuh, ya, ya. Yo Rang Talu, yo Rang Talu, oi takana, yo Rang Talu. Ramilah Lah rami, ratalu, lah rami, anak sing urang lah kajai, dingala hati indah karindu, sadang bakasih badan bacarai, dimala hati indah karindu, sadang bakasih badan bacarai. Luar biasa sekali Nusana para kalau dimanapun berada. Demikian tadi Malapak Kak Ros dengan vokal coach Atuk dan Miss Yuli. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku ekonomi kreatif yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Maswa.